Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Fritami dari kelas 2B Farmasi dengan NIM 482012310099. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester Farmaseutika 2 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Maya Wilsya, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Sirup. Sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa. Kecuali dinyatakan lain, kadar sukrosa CHO tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66,0% dalam Farmakopeia Indonesia edisi 3. Sirup adalah sediaan pekat dalam air dari gula atau pengganti gula dengan atau tanpa penambahan bahan pewangi dan zat besi. Ansel 1989. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi, atau sirup simplek adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64-66% kecuali dinyatakan lain. Samsuni 2007. Sirup adalah sediaan cair kental untuk pemakaian dalam yang minimal mengandung 90% sukrosa. Voigt 1984. Sirup atau sirupi merupakan larutan jernih berasa manis yang dapat ditambahkan gliserol, sorbitol, polialkohol yang lain dalam jumlah sedikit dengan maksud untuk meningkatnya kelarutan obat dan menghalangi pembentukan hablur sukrosa. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64-66% kecuali dinyatakan lain. Larutan gula yang encer merupakan medium pertumbuhan bagi jamur, ragi, dan bakteri. Anif 1994. Selain sukrosa dan gula lain, pada larutan oral ini dapat ditambahkan senyawa poliol seperti sorbitol dan gliserin untuk menghambat penghabluran dan menambah kelarutan, rasa, dan sifat lain zat pembawa. Umumnya juga ditambahkan zat antimikroba untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi. Jenis-jenis sirup. Ada 3 macam sirup, yaitu yang pertama sirup simplek, mengandung 65% gula dalam larutan dipagin 0,25% B per V. Kedua, sirup obat, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Dan yang ketiga, sirup pewangi, tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau zat penyedap lain. Tujuannya, pengembangan sirup ini adalah untuk menutupi rasa tidak enak dan bau yang tidak enak. Proses pembuatan sediaan sirup dibagi menjadi 2, yaitu pemanasan dan cara agitasi. Cara pemanasan merupakan salah satu kelebihan dari pembuatan sirup dengan cara pemanasan. Cara agitasi dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada bahan-bahan pada proses agitasi atau pengocokan. Kelebihan cara ini adalah tercapainya stabilitas maksimum dan digunakan untuk bahan yang tidak stabil pemanasannya. Ansel 1989. Kelebihan dan kekurangan sirup. Pertama, kelebihan sirup. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk merupakan campuran yang homogen. Yang kedua, sesuai untuk pasien yang sulit menelan seperti pasien lanjut usia, Parkinson, dan anak-anak. Yang ketiga, sesuai untuk bersifat sangat higroskopis dan deliquescent. Yang keempat, lebih mudah diabsorpsi. Yang kelima, mempunyai rasa manis, cocok untuk anak-anak. Yang keenam, mudah diberi bau-bauan dan warna sehingga menimbulkan daya tarik untuk anak. Yang ketujuh, membantu pasien yang mendapatkan kesulitan dalam menelan obat tablet. Selanjutnya, kekurangan sirup. Yang pertama, tidak semua obat ada di pasaran dalam bentuk sediaan sirup. Yang kedua, sediaan sirup jarang yang isinya zat tunggal. Pada umumnya, campuran atau kombinasi beberapa zat berkhasiat yang kadang-kadang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh pasien, sehingga dokter anak akan lebih menyukai membuat resep racikan individu untuk pasien. Yang ketiga, stabilitas lebih rendah tergantung formulasi dan suspending agen yang digunakan. Yang keempat, tidak bisa untuk sediaan yang sukar larut dalam air, biasanya dibuat suspensi atau elixir. Elixir kurang disukai oleh dokter anak karena mengandung alkohol. Yang kelima, tidak bisa untuk bahan obat yang berbentuk minyak. Minyak oil biasanya dibentuk emulsi yang mana stabilitas emulsi juga lebih rendah. Selanjutnya, fungsi sirup. Dalam ilmu farmasi, sirup banyak digunakan karena dapat fungsi sebagai satu obat. Misalnya, chlorpheniramine melete sirupus. Dan yang kedua, Corigensia saporis, misalnya Sirupus simplex. Yang ketiga, Corigensia odoridis, misalnya Sirupus auranti. Yang keempat, Corigensia coloris, misalnya Sirupus rhoidos dan Sirupus rubiidae. Yang kelima, pengawet. Misalnya, sediaan dengan bahan pembawa sirup karena konsentrasi gula yang tinggi mencegah pertumbuhan bakteri. Berikut merupakan contoh resep sirup. Tujuan agar mahasiswa mampu membuat sediaan cair. 2. Dasar teori. Yang pertama, ambroksol. Pemberian putih, bubuk kekuningan. Khasiat batuk ekspektoran. Yang kedua, STM. Pemberian serbuk, kristal putih dan tidak berbau, rasa pahit. Khasiat alergi, antihistamin. Yang ketiga, sirup simplek. Pemberian jernih, rasa manis. Khasiat zat tambahan.
Hitungan bahan yang pertama ambroxol, yaitu 100 dibagi 122 dikali 6 tab sama dengan 5 tab. 122 itu kita dapat dari ambroxol 6 tab, CTM 6 tab, sirup simplex 10, dan CML sirup 100. Jadi semuanya ditambahi, dijumlahkan, hasilnya 122 dikali 6 tab sama dengan 4, sekian, dan kita bulatkan menjadi 5 tab. Selanjutnya CTM 100 dibagi 122 dikali 6 tab sama dengan 5 tab, sama seperti tadi. Yang ketiga sirup simplex 100 dibagi 122 dikali 10 sama dengan 8,19 gram. Kita ubah ke miligram jadi 8.190. Yang keempat gum arab 1/3 itu dari ketentuan dikali 10 hasilnya yaitu 3,3 gram, dan kita ubah menjadi miligram yaitu 3.300 miligram. Dan air untuk PGA nya 4 mili ditambah 10 tetes. Jadi perimbangan bahannya yaitu ambroxol 5 tab, CTM 5 tab, sirup simplex 8.150 mg, gum arab 3.300 mg, dan air PGA yaitu 4 mili ditambah 10 tetes. Lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, setarakan timbangan. Yang ketiga, menimbang bahan. Yang keempat, mengkalibrasi botol 100 ml. Yang kelima, masukkan gum arab ke dalam mortir. Tambahkan air PGA, gerus sampai terbentuk mucilago. Yang keenam, masukkan ambroxol ke dalam mortir lain. Tambahkan sedikit aquades, gerus sampai larut. Yang ketujuh, tambahkan CTM ke dalam mortir, gerus homogen. Yang kedelapan, tambahkan sirup simplex, gerus homogen. Dan yang ke-9, tambahkan mucilago, gerus homogen. Yang ke-10, masukkan semua bahan ke dalam yang ada di dalam mortir ke dalam botol. Dan yang ke-11, tambahkan aquades 100 ml. Kemudian setelah selesai, kemas botol lalu beri etiket. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai sirup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.